Century Global Center yang baru terletak di distrik selatan Chengdu, Provinsi Sichuan, Tiongkok, dan memegang gelar sebagai gedung terbesar di dunia berdasarkan luas lantai. Bangunan ini mencakup sekitar 1,7 juta meter persegi. Angka-angka tersebut menggambarkan sebuah kota kecil di bawah satu atap. Gedung ini membentang sepanjang 500 meter lebar, 400 meter menjulang setinggi 100 meter, dan memiliki 18 lantai di atas permukaan tanah. 20 gedung opera Sydney bisa muat di dalam volumenya dan masih ada sedikit ruang tersisa. Namun, saat Anda melangkah masuk, Anda sebenarnya tidak benar-benar memasuki apa yang Anda bayangkan sebagai sebuah gedung. Ada pusat perbelanjaan, ada kompleks perkantoran, ada aula konferensi, bahkan ada hotel interkontinental. Ada arena seluncur es dan bioskop multiplex yang berada di samping lantai-lantai korporat dan jalan-jalan retail bertema. Di tengah semuanya itu, ada pantai dalam ruangan. Paradise Island Water Park memiliki garis pantai buatan di bawah atap kaca melengkung dengan layar LED selebar 150 meter yang memproyeksikan cakrawala lautan dan matahari terbenam. Sistem pencahayaan di atas berfungsi sebagai matahari buatan yang menjaga bagian dalam gedung tetap seperti sore musim panas yang abadi. Indah sekali. Pertanyaannya adalah, mengapa sebuah kota pedalaman di Tiongkok Barat yang berjarak lebih dari 1000 km dari pantai terdekat, Tiongkok memang sangat besar, membangun gedung terbesar di dunia dan membangunnya dengan laut buatan. Jadi Global Center dibuka untuk umum pada tahun 2013. Pengembang miliarder yang mencetuskan ide ini, Dan Hong, tidak hadir dalam upacara tersebut. Beberapa bulan sebelumnya, otoritas Tiongkok telah menahan dia sebagai bagian dari penyelidikan anti korupsi besar-besaran yang juga menjatuhkan salah satu pejabat paling berpengaruh di Chengdu. Gedung itu tetap selesai tepat waktu, sementara pria yang memulainya justru masuk penjara, atau mungkin dihukum mati. Sebuah kota yang bergerak ke selatan. Pada tahun 2000-an, Chengdu adalah ibu kota provinsi di pedalaman yang berusaha naik ke jajaran kota-kota terdepan di Tiongkok. Shanghai punya siluet kotanya sendiri, Beijing punya Olimpiade, dan Shenzhen punya pabrik-pabrik. Chengdu punya 10 juta penduduk, basis teknologi yang kuat, dan reputasi yang hanya dikenal sampai perbatasan Sichuan. Sedikit catatan, sungguh gila bahwa satu kota di Tiongkok yang belum pernah saya dengar namanya punya jumlah penduduk hampir sama banyaknya dengan negara tempat saya tinggal. Kampanye pembangunan barat dari pemerintah pusat yang diluncurkan pada tahun 1999 memberikan mandat nasional kepada kota ini untuk berkembang. Para pemimpin provinsi dan kota menerjemahkan mandat tersebut menjadi dorongan ke arah selatan, menjauh dari inti kota lama yang dikelilingi oleh tembok kota bersejarah dan menuju lahan pertanian terbuka di luar jalan lingkar kedua dan ketiga. Rencana tersebut berpusat pada Jalan Tianfu, sebuah jalan raya lebar yang membentang ke selatan dari kota melalui area yang nantinya akan menjadi kawasan baru Tianfu dan zona teknologi tinggi Chengdu. Kreatif. Kawasan tersebut dimaksudkan untuk menjadi pusat distrik keuangan dan komersial baru dengan deretan gedung perkantoran, tempat konferensi, dan hotel mewah di sepanjang jalan. Kekuatan politik di balik dorongan itu adalah Li Cheng-cheng. Sebagai wakil sekretaris partai dan kemudian ketua partai Chengdu, Li memperjuangkan ekspansi kota yang agresif dan mendapat julukan Li Chai yang kurang lebih berarti hancurkan Li, karena kecepatan dia dalam membersihkan lahan untuk pembangunan baru. Dia ingin Chengdu terlihat seperti kota kelas 1 dalam waktu 1 dekade. Li membutuhkan seorang pengembang yang bisa bergerak dengan kecepatan yang sama, dan dia menemukannya dalam diri Deng Hong, seorang mantan tentara yang menjadi pengusaha dan menjalankan grup pameran dan perjalanan. Deng telah menghabiskan tahun 1990-an membangun hotel dan tempat acara di Chengdu, dan pada awal 2000-an perusahaannya menjadi pemain swasta dominan dalam bisnis konvensi di kota itu. Pada tahun 2003, perusahaan Deng mengakuisisi sebidang tanah yang luas di distrik selatan dengan harga jauh di bawah nilai pasar. Di atas lahan itu, perusahaannya membangun Chengdu Century City New International Convention and Exhibition Center, sebuah kompleks besar dengan nama yang juga panjang. Kompleks itu memiliki aula pameran, ruang pertemuan, dan hotel, dan selesai dibangun pada awal tahun 2008. Pusat tersebut dengan cepat menjadi tempat pilihan utama untuk pameran dagang besar di Tiongkok Barat, termasuk pameran internasional Tiongkok Barat. Century City berhasil. Tempat itu menarik para pelaku perjalanan bisnis ke distrik selatan Chengdu, memenuhi kamar-kamar hotel, dan memberikan zona komersial baru tersebut pusat gravitasi yang sebelumnya belum dimiliki. Bagi Li, ini adalah bukti bahwa dorongan ke selatan dapat menghasilkan mesin ekonomi nyata, bukan hanya jalan-jalan besar yang kosong. Bagi Deng, ini adalah bukti bahwa dia mampu menyelesaikan proyek-proyek dalam skala yang tidak bisa ditandingi oleh sebagian besar pengembang swasta di Tiongkok. Global Center tumbuh langsung dari kemitraan tersebut. Perusahaan Deng sudah menguasai lahan di sekitarnya, dan pusat konvensi tersebut mendatangkan arus pengunjung yang bisa mendukung pembangunan gedung komersial yang jauh lebih besar tepat di sebelahnya. Penawarannya cukup sederhana. Chengdu akan mendapatkan satu bangunan yang berisi kantor, retail, hotel, dan hiburan
dengan ukuran yang bisa menyaingi bangunan ikonik di Shanghai atau Hong Kong, dan dibangun di atas lahan yang telah dikumpulkan oleh perusahaan Deng beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2010, fondasinya sedang dicor untuk bangunan yang nantinya akan menjadi gedung terbesar di dunia berdasarkan luas lantai. Merancang sebuah kota dalam ruangan. Sekarang, inti komersial dari Global Center mencakup sekitar 400.000 meter persegi ruang retail dan hiburan yang tersebar di lantai bawah. Tata letaknya diatur berdasarkan zona tema, bukan satu lorong utama, dengan toko serba ada utama di ujung dan toko-toko kecil yang dipadati di lantai-lantai di antaranya. Salah satu zona tersebut adalah jalan bergaya Mediterania, lengkap dengan fasad yang dicat, jendela melengkung, dan tampilan toko yang didesain menyerupai kota pesisir di Eropa Selatan. Para pengunjung yang berjalan di rute tersebut melewati area yang dimaksudkan terasa seperti piazza luar ruangan, meskipun sepenuhnya berada di bawah atap gedung. Di sekitar inti retail terdapat sekitar 700.000 meter persegi ruang kantor yang ditumpuk di blok-blok perimeter yang membentuk dinding luar gedung. Penyewa termasuk perusahaan teknologi, perusahaan jasa keuangan, dan kantor pusat regional yang tertarik oleh insentif pajak di distrik selatan. Aula konferensi dan ruang pertemuan menempati lantai atas, yang dirancang untuk mengisi kamar-kamar hotel di sebelahnya. Intercontinental Chengdu Global Center dibuka di dalam kompleks dengan sekitar 1.000 kamar tamu di seluruh towernya. Banyak kamar menghadap ke dalam dengan balkon pribadi yang menghadap ke atrium pusat dan pantai dalam ruangan di bawahnya. Tamu dapat keluar dari kamar mereka, bersandar di pagar, dan menyaksikan para perenang di kolam ombak 15 lantai di bawah mereka. Tempat ini benar-benar gila. Ini seperti Las Vegas versi yang jauh lebih gila. Restoran, kafe, dan bar tersebar di seluruh lantai bawah bersama dengan kompleks bioskop IMAX, teater pertunjukan langsung, dan arena seluncur es yang terbuka untuk umum. Seorang pebisnis, keluarga yang sedang berlibur, atau pembeli dari pinggiran kota, semuanya bisa menghabiskan beberapa hari di sini dan mungkin tidak akan bosan. Pusat dari tempat ini adalah Paradise Island Water Park yang menempati atrium tengah gedung tersebut. Pantai buatan ini mencakup sekitar 5.000 meter persegi pasir pucat yang menurun menuju kolam ombak sebesar danau kecil. Pada akhir pekan yang ramai, taman ini dapat menampung sekitar 6.000 pengunjung sekaligus, dengan ribuan lainnya berkeliling di toko dan restoran di sekitarnya. Kolam ombak ini menggunakan sistem mekanis yang menghasilkan ombak secara berkala, mengirimkan gelombang yang menggulung ke pantai buatan setiap beberapa menit. Kolam arus mengelilingi bagian tepi, membawa ban pelampung melewati pohon-pohon palem dan bebatuan buatan. Seluncuran air berputar turun dari platform atas dan sebuah kapal bajak laut berukuran penuh berlabuh permanen di salah satu ujung pantai sebagai struktur panjat untuk anak-anak. Dan meskipun tempat ini gila, anak-anak saya pasti akan suka banget. Di atas, deretan lampu yang dikenal sebagai matahari buatan tergantung dari rangka baja atap. Sistem ini menggabungkan lampu berdaya tinggi dengan elemen pemanas yang menghangatkan udara di atrium dan menaikkan suhu permukaan pasir. Iklim asli Chengdu cenderung sejuk dan mendung hampir sepanjang tahun, dengan langit abu-abu yang umum terjadi di musim dingin. Di dalam gedung, lampu-lampu menjaga suasana pantai tetap seperti sore tropis, tanpa mempedulikan cuaca di luar. Bagian luar gedung ini dirancang oleh Shenzhen Zhongsheng Architects, yang membentuk bangunan dengan tema maritim agar sesuai dengan isinya. Garis atapnya melengkung dalam lengkungan panjang yang dimaksudkan untuk membangkitkan gambaran ombak yang pecah. Dan bagian tepi atasnya melebar keluar, menurut para arsitek menyerupai burung camar yang sedang terbang. Sebuah kubah kaca besar menjulang di atas atrium utama, memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruangan saat cuaca cerah dan menjadi langit-langit laut dalam ruangan saat cuaca tidak bersahabat. Hasilnya adalah satu bangunan besar yang menampung kawasan perbelanjaan, kawasan perkantoran, hotel mewah, dan resort pantai. Semuanya di Chengdu. Lebih dari 1.000 km dari laut terdekat sekarang memiliki garis pantainya sendiri. Hanya di Tiongkok atau mungkin di tempat di Jerman yang ada di dalam gelembung besar itu. Bagaimana cara membangun lautan yang tahan cuaca? Pembangunan di lokasi Global Center dimulai pada tahun 2010. Struktur utamanya mencapai tinggi penuhnya pada akhir 2012, dan area publik pertama mulai dibuka pada pertengahan 2013. Sekitar 3 tahun memisahkan lahan kosong dari sebuah bangunan jadi yang lebih besar dari bangunan manapun di bumi. Pembangunan seperti ini sekali lagi hanya bisa terjadi di Tiongkok. Bangunan ini berfungsi sebagai cincin berongga, bukan blok padat. Kantor, kamar hotel, dan lantai komersial ditumpuk menjadi blok tebal di bagian perimeter yang membentuk dinding luar dan menahan sebagian besar beban. Blok-blok tersebut mengelilingi satu atrium besar yang membentang di tengah bangunan dan taman air yang berada di lantai atrium itu. Kubah di atas pantai menjulang sekitar 65 meter di atas pasir pada titik tertingginya, memberikan area tengah ruang setinggi kira-kira gedung 20 lantai tanpa kolom internal yang menghalangi pandangan.
Memindahkan orang-orang di dalam bangunan sebesar ini memerlukan infrastruktur sebesar terminal transportasi. Lebih dari 240 lift melayani berbagai menara, blok hotel, dan tingkat retail, dengan lift-lift itu dibagi dalam kelompok untuk melayani lantai yang berbeda. Parkir bawah tanah menampung setidaknya 10.000 mobil di beberapa tingkat dengan pintu masuk terpisah untuk penyewa kantor, tamu hotel, dan pengunjung mal. Pengaturan iklim untuk atrium adalah masalah tersendiri. Matahari buatan memompa panas dan cahaya ke dalam volume udara yang diukur dalam jutaan meter kubik, dan kolam ombak, sungai malas, serta kelembapan dalam ruangan semuanya menambah uap air ke udara yang sama. Sebuah instalasi mekanik khusus menangani pemanasan, pendinginan, pengurangan kelembapan, dan pertukaran udara di seluruh ruang utama dengan sistem terpisah untuk kantor-kantor di pinggiran dan kamar hotel yang membutuhkan kondisi berbeda. Taman air menambahkan kerumitan tambahan pada sistem perpipaan yang tidak pernah dihadapi oleh sebagian besar gedung komersial. Sistem sirkulasi filtrasi terus-menerus mengalirkan air di kolam ombak dan sungai malas. Ruang pompa menggerakkan generator ombak sesuai jadwalnya, mengirimkan gelombang ke pantai buatan setiap beberapa menit. Membran tahan air melapisi lantai atrium dan dinding bagian bawah di belakang pantai, karena kebocoran apapun akan langsung mengalir ke area parkir di bawahnya, yang tentu saja tidak diinginkan. Arus pengunjung sebagian diatasi dengan menghubungkan gedung ini ke jaringan Metro Chengdu. Jalur 1 berjalan tepat di bawah lokasi dengan stasiun Jinzhang Plaza yang membuka akses penumpang langsung ke lantai bawah kompleks ini. Koneksi ini memungkinkan puluhan ribu pengunjung setiap hari untuk mencapai gedung tanpa harus menggunakan jalan di permukaan. Menyatukan struktur ini berarti menuangkan volume besar beton bertulang untuk fondasi dan inti perimeter, lalu membingkai lantai atas dan kubah dengan baja struktural. Dinding tirai kaca di sepanjang bagian luar digantung dari rangka tersebut dalam bentangan panjang tanpa putus, termasuk panel-panel pada kubah atap itu sendiri. Sichuan terletak di wilayah yang aktif secara seismik dan gempa. Wenchuan tahun 2008 telah menewaskan hampir 90.000 orang sekitar 80 km dari Chengdu, 2 tahun sebelum konstruksi dimulai. Desain struktur Global Center ditinjau ulang berdasarkan kode seismik yang direvisi setelah bencana tersebut, dengan blok-blok perimeter berfungsi sebagai pengaku lateral utama untuk atrium. Keamanan kebakaran menambah serangkaian persyaratan lainnya. Sebuah gedung yang menaungi hotel dengan 1.000 kamar, bioskop multiplex, arena seluncur es, dan taman air di bawah satu atap membutuhkan kompartementasi yang luas, serta cakupan sprinkler dan sistem ekstraksi asap yang berjalan di seluruh volume atrium. Rute evakuasi direncanakan dengan asumsi bahwa gedung tersebut dapat menampung lebih dari 100.000 orang sekaligus. Kompromi yang datang bersama harganya. Sekarang, tanah di bawah Global Center tidak diperoleh perusahaan Denghong melalui proses pasar kompetitif yang lazim. Laporan bisnis Tiongkok menunjukkan bahwa taman laut budaya yang terkait dengan Global Center dan lahan pendukungnya secara resmi diperoleh melalui lelang pada tahun 2008 seharga 480 juta renminbi. Namun harga dan prosesnya kemudian dipertanyakan karena tanah tersebut sangat murah dan lelangnya tampak tidak menarik banyak perhatian. Deng Hong ditahan pada akhir Februari 2013 di tengah penyelidikan yang terkait dengan Li Chongchang, transfer lahan, masalah pajak, dan penipuan pinjaman. Pada November 2013, laporan Tiongkok menyebutkan bahwa keluarga Deng telah menerima surat penangkapan dan bahwa ia diduga terlibat dalam penjualan kembali tanah, faktur palsu, penggelapan pajak, dan penipuan pinjaman. Yang bisa dikatakan dengan aman adalah bahwa Global Center muncul dari sistem pengembangan lahan yang sangat politis yang kemudian menjadi bagian dari dampak anti korupsi di Chengdu. Lahan Global Center sendiri dikemas sebagai proyek andalan untuk ekspansi ke selatan, yang didukung secara terbuka oleh pemerintah kota Chengdu dan otoritas provinsi Sichuan. Alih lahan disetujui dengan syarat yang menguntungkan dengan pemahaman bahwa pengembangan tersebut akan memberikan lebih dari sekedar retail dan perkantoran. Komponen kepentingan publik dimasukkan ke dalam rencana, termasuk fasilitas budaya yang dimaksudkan untuk melayani kota yang lebih luas. Pusat budaya utamanya adalah New Century City Art Center. Pada tahun 2007, Zaha Hadid Architects memenangkan kompetisi desain internasional untuk proyek tersebut. Sebuah kompleks luas 140.000 meter persegi yang direncanakan berdiri di samping Global Center di lahan yang sama. Desainnya mencakup museum seni, teater besar, dan aula pameran di bawah satu atap terpahat dengan bentuk putih yang melengkung. Pusat seni tersebut menjadi alasan utama yang dihadirkan kepada publik untuk skala kesepakatan lahan di sekitarnya. Seorang pengembang swasta yang membangun lebih dari 1 juta meter persegi ruang kantor dan retail dengan tarif konsesi dapat dibela sebagai mitra yang menyediakan infrastruktur publik yang seharusnya harus didanai sendiri oleh Chengdu. Gedung Hadid dengan arsitek internasional dan program publiknya memberikan misi budaya yang bisa ditunjukkan pada kesepakatan tersebut. Pembangunan di sisi komersial berlangsung sangat cepat. Pada tahun 2012, struktur utama Global Center sudah mencapai puncaknya. Pemasangan interior hotel sedang berlangsung dan taman air mulai diisi. Hadid Cultural Complex di lahan sebelah bergerak dengan kecepatan yang berbeda.
Kerangka bangunan naik dengan lambat, interiornya belum dikerjakan, dan tanggal pembukaan yang direncanakan pun terlewati tanpa upacara apapun. Lantai-lantai yang menghasilkan pendapatan berkembang pesat, sementara bagian publik sangat tertinggal. Landasan politik yang menopang proyek ini berubah pada akhir tahun 2012. Xi Jinping mengambil alih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis pada bulan November dan meluncurkan kampanye anti korupsi hanya beberapa minggu setelah menjabat. Kampanye tersebut segera menjangkau Chengdu. Pada tanggal 6 Desember 2012, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, kedengarannya sama sekali tidak distopis ya, Tiongkok, mengumumkan bahwa Li Cheng-cheng-chong sedang diselidiki atas pelanggaran disiplin serius. Li saat itu adalah wakil sekretaris Partai Sichuan setelah dipromosikan dari jabatannya di Chengdu. Dan ia adalah pejabat pertama dengan pangkat setingkat itu yang tumbang dalam kampanye baru tersebut. Penyelidikan sangat berfokus pada transfer lahan dan persetujuan pembangunan selama tahun-tahun dia memimpin perluasan Chengdu ke selatan. Itu sebenarnya menjadi cukup panas setelah Xi naik ke tampuk kekuasaan. Deng Hong menyusul 2 bulan kemudian. Pada Februari 2013, otoritas Tiongkok menahan dia untuk diinterogasi terkait kasus Li Cheng-chang-cheng. Penahanannya tidak diumumkan secara publik pada awalnya, dan grup pameran dan pariwisata tetap melanjutkan persiapan Global Center untuk pembukaannya seolah-olah tidak ada yang berubah. Staf di perusahaan diberitahu bahwa ketua mereka hanya sedang tidak tersedia. Dan secara teknis memang begitu. Pada November 2013, dakwaannya resmi diajukan. Deng ditangkap atas beberapa tuduhan termasuk penyimpangan lahan yang terkait dengan akuisisi Global Center dan lokasi Century City, penggunaan faktur palsu, penggelapan pajak, penipuan pinjaman, semua hal yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Dia benar-benar dalam masalah besar. Para penyidik menuduh bahwa harga lahan murah yang didapatkan Deng adalah hasil dari suap yang diberikan kepada Li Cheng-chang-cheng dan pejabat lainnya sebagai imbalan atas persetujuan dan perlindungan. Li kemudian dijatuhi hukuman 13 tahun penjara karena penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Deng diproses lebih senyap dengan banyak detail yang tidak dipublikasikan ke masyarakat. Namun dampaknya meluas jauh melampaui kedua pria tersebut. Global Center memiliki beberapa ribu pekerja konstruksi di lokasi selama tahun 2012 dan 2013. Sebuah hotel interkontinental yang merekrut staf untuk 1.000 kamar penyewa retail yang menandatangani kontrak sewa untuk toko-toko di mall, dan bank-bank milik negara yang memegang pinjaman terhadap bangunan yang telah selesai tersebut. Penyewa kantor telah berkomitmen untuk menempati lantai di sebuah gedung yang pemiliknya kini sedang dalam penyelidikan kriminal. Para pengunjung yang telah membeli tiket untuk akhir pekan pembukaan taman air sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Deng dikurung sementara gedung yang ia bangun selama 1 dekade bersiap untuk dibuka untuk umum. Area publik pertama dari Global Center dibuka pada Juni 2013. Bagian-bagian mall mulai beroperasi lebih dulu, diikuti oleh bioskop dan beberapa bagian lantai retail atas pada paruh akhir bulan itu. Upacara pembukaan resmi berlangsung pada 1 Juli 2013. Pejabat setempat memotong pita di bawah kubah kaca atrium utama, dengan matahari buatan di atas dan kolam ombak di bawahnya. Acara tersebut dibuat lebih sederhana dari rencana semula, dengan pidato yang lebih singkat dan daftar tamu yang lebih sedikit dibandingkan dengan besarnya proyek tersebut. Deng Hong tidak hadir. Ketua perusahaan yang telah merancang dan membangun gedung terbesar di dunia itu melewatkan pembukaan proyeknya sendiri dan program resmi sama sekali tidak menyebut namanya. Staf dari grup pameran dan perjalanan mengambil peran pengembang di atas panggung. Para pemimpin provinsi yang dulu pernah berfoto bersama Deng pada acara pemotongan pita Century City 5 tahun sebelumnya kini menjaga jarak dari peresmian Global Center. Liputan internasional datang dalam hitungan jam menyatakan bahwa gedung terbesar di dunia berdasarkan luas lantai telah dibuka. Foto-foto pantai dalam ruangan tersebar luas dengan layar LED horizon dan pantai buatan yang ditampilkan di media cetak maupun daring. Angka utama sebesar 1,7 juta meter persegi menjadi sorotan utama dalam sebagian besar pemberitaan, karena memang luasnya 1,7 juta meter persegi. Paradise Island Waterpark dibuka untuk pengunjung berkarcis sepanjang bulan Juli dengan kolam ombak, sungai malas, dan kapal bajak laut semuanya beroperasi sesuai jadwal. Intercontinental Chengdu Global Center mulai menerima reservasi pada periode yang sama dengan tamu pertama yang menginap di kamar-kamar yang menghadap ke atrium. Penyewa kantor mulai pindah ke blok-blok di sekeliling saat lantai mereka diserahkan. Pada September 2013, gedung tersebut hampir seluruh fungsinya sudah beroperasi. Mall sudah beroperasi di sebagian besar lantai retailnya. Bioskop mengadakan pemutaran film setiap hari, arena seluncur es terbuka untuk umum, dan hotel mulai mengadakan konferensi pertamanya. Lalu lintas pejalan kaki melalui koneksi metro di stasiun Jinjiang Plaza meningkat dari minggu ke minggu. Apa yang dilihat para pengunjung adalah gedung yang telah dijanjikan oleh Deng. Apa yang dilihat oleh para pemberi pinjaman, penyewa, dan mitra pemerintah kota dari proyek ini adalah sebuah aset yang telah selesai dibangun, namun pemiliknya sedang ditahan tanpa penerus yang jelas. Kendali atas grup pameran dan perjalanan masih belum terselesaikan, dan pertanyaan tentang siapa yang pada akhirnya akan mengelola portofolio jangka panjang Global Center membayangi setiap keputusan penyewaan.
Di lahan yang bersebelahan, pusat kebudayaan Zaha Hadid tetap berada di balik pagar pembatasnya. Kerangka bangunan terlihat dari lantai atas Global Center, dengan bentuk lengkung berwarna putih yang sebagian sudah selesai dan bagian dalamnya belum tersentuh. Komponen publik yang menjadi alasan kesepakatan lahan itu masih jauh dari siap dibuka. Bangunan itu bertahan lebih lama daripada pembangunnya. Global Center tetap buka selama penyelidikan berlangsung. Penyewa mal tetap berjualan, tamu hotel terus berdatangan, dan kolam ombak itu tetap menghasilkan ombak. Manajemen di grup pameran dan perjalanan tetap menjalankan operasional sehari-hari di bawah kepemimpinan sementara, dengan bank-bank milik negara memegang pinjaman utama dan otoritas kota Chengdu mengawasi pembukuan. Menutup gedung itu tidak pernah benar-benar menjadi pilihan. Sebuah landmark pemegang rekor dunia yang ditutup di tengah distrik selatan baru Chengdu akan merusak nilai properti di seluruh blok sekitarnya dan menandakan kegagalan seluruh ekspansi ke selatan. Para kreditur punya semua alasan untuk tetap menjalankan operasinya dan para pejabat lokal punya semua alasan untuk membantu mereka. Operasi selama tahun-tahun pertama berjalan tidak stabil. Distrik selatan masih terus dibangun. Pada tahun 2013 dan 2014 dan inti komersial lama di utara sungai tetap menarik. Sebagian besar lalu lintas retail yang sudah mapan di kota. Laporan awal di media properti Tiongkok mencatat lalu lintas pejalan kaki yang lebih lemah daripada yang dibutuhkan oleh skala bangunan, dengan bagian-bagian lantai retail atas yang lambat mengubah pengunjung yang hanya melihat-lihat menjadi pelanggan yang membayar. Beberapa penyewa di lantai atas berganti dalam masa sewa pertama mereka. Kondisi membaik seiring pembangunan di distrik sekitarnya. Menara perkantoran di sepanjang jalan Tiangtiangfu dipenuhi oleh perusahaan teknologi dan kantor pusat regional. Jaringan metro diperluas lebih jauh ke selatan dan jumlah penduduk yang bekerja dalam jarak tempuh singkat ke pusat global meningkat dari tahun ke tahun. Pada paruh kedua dekade ini, laporan sewa menggambarkan tingkat hunian yang lebih tinggi di blok kantor di sekitar perimeter dan lalu lintas akhir pekan yang lebih stabil di mall serta taman air. Kepemilikan atas aset dasar berpindah pada tahun 2016. Yunnan Chengtou, perusahaan milik negara yang berbasis di provinsi tetangga, mengakuisisi 51% saham pengendali di grup yang memiliki Global Center dan kompleks konvensi Century City yang bersebelahan. Kesepakatan tersebut menempatkan aset-aset tersebut di bawah kendali yang terkait dengan negara dan mengeluarkannya dari masalah hukum yang membayangi grup pameran dan perjalanan asli sejak penangkapan Deng. Yunnan Chengtou kemudian mencoba untuk merestrukturisasi portofolio tersebut agar bisa dicatatkan di bursa saham. Rencana tersebut menghadapi penolakan dari para analis dan regulator yang mempertanyakan valuasi yang diberikan pada gedung-gedung tersebut, serta jaminan keuntungan yang tercantum dalam dokumen restrukturisasi. Pencatatan saham tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang diusulkan sebelumnya, dan aset-aset tersebut tetap tercatat di pembukuan Yunnan Chengtou selama 3 tahun berikutnya. Pada tahun 2019, Sunak Cina setuju untuk mengakuisisi 51% saham di Global Century dan Time Global dari Yunnan Chengtou dengan nilai sekitar 15 miliar renminbi. Transaksi tersebut mencakup jauh lebih banyak daripada hanya Global Century, dengan menggabungkan aset Chengdu bersama portofolio proyek pariwisata budaya dan properti di beberapa kota di Tiongkok. Kesepakatan tersebut memindahkan gedung itu ke salah satu grup properti swasta paling agresif di Tiongkok, tepat sebelum krisis utang di sektor tersebut semakin dalam. Pada tahun 2021, Sunak menggunakan pembiayaan trust dan penjualan aset pada sebagian portofolio Global Century. Dan pada tahun 2024, aset Hotel Intercontinental dilaporkan telah dipindahkan ke Dongfang Yuhong melalui penyelesaian utang. Pembelian oleh Sunak menempatkan gedung tersebut di dalam salah satu grup properti swasta paling agresif di Tiongkok pada puncak siklus utang sektor tersebut. Dalam 2 tahun, pasar properti Tiongkok secara keseluruhan mengalami penurunan tajam. Gagal bayar Evergrande pada akhir 2021 membekukan kredit di seluruh industri, dan Sunak mendapat tekanan berat dari para pemberi pinjamannya sendiri. Pada tahun 2021, Sunak mengambil langkah untuk melakukan pembiayaan ulang sebagian dari West Wing Global Center melalui skema trust senilai sekitar 8,2 miliar renminbi. Kesepakatan itu menarik dana berdasarkan nilai sayap tersebut sambil tetap memberikan kendali operasional kepada Sunak. Dan hal ini mencerminkan tekanan keuangan yang ditimbulkan oleh pembatasan pandemi terhadap pusat konvensi, hotel, dan bisnis retail di dalam gedung tersebut. Pemesanan konferensi anjlok selama lockdown tahun 2020 dan 2021. Dan tingkat hunian Intercontinental turun jauh di bawah level sebelum pandemi. Global Center telah berpindah tangan dari pengembang swasta ke perusahaan milik negara provinsi, lalu ke raksasa properti nasional dalam waktu 6 tahun sejak dibuka. Dengan setiap transaksi menilai gedung tersebut secara berbeda, dan setiap pemilik baru mengambil sebagian dari utang yang telah terakumulasi. Apa yang tersisa bagi Chengdu? Kompleks budaya Zaha Hadid yang direncanakan untuk lokasi di sebelahnya menjadi salah satu masalah yang paling rumit dalam kisah Global Center. New Century City Art Center yang asli diumumkan sebagai jangkar budaya utama yang terbuka untuk publik, dengan museum seni, teater, dan ruang pameran yang menjadi bagian dari janji pengembangan yang lebih luas.
Namun proyek tersebut tidak dibuka bersamaan dengan Global Center pada tahun 2013, dan program aslinya tampaknya terhenti atau ditinggalkan setelah dampak politik dan keuangan yang menimpa kerajaan Deng Hong. Yang tersisa adalah warisan yang sangat berbeda. Global Center itu sendiri terus beroperasi, sementara landmark budaya yang dijanjikan perlahan menghilang dari cerita. Chengdu akhirnya mendapatkan tempat pertunjukan besar lainnya di distrik sekitarnya. Tetapi klaim bahwa pusat seni Hadith hanya dibuka dengan nama baru tidak didukung dengan baik. Kesimpulan yang lebih aman adalah bahwa mega struktur komersial tersebut bertahan, sementara janji fasilitas budaya publik yang melekat pada kesepakatan lahan awal tidak pernah terwujud dalam bentuk yang awalnya diiklankan. Global Center itu sendiri tetap menjadi landmark Chengdu yang berfungsi lebih dari 1 dekade setelah pembukaannya. Tempat ini masih muncul dalam materi pariwisata dan peringkat internasional sebagai gedung terbesar di dunia berdasarkan luas lantai. Mall tetap beroperasi di seluruh lantai retailnya. Interkontinental menerima tamu, blok kantor menampung para penyewanya, dan taman air berjalan sesuai jadwal. Kepemilikan aset dasarnya tetap terpecah antara portofolio Sunak yang telah direstrukturisasi, skema Westwind Trust, dan berbagai kreditur yang memegang klaim atas gedung tersebut. Struktur keuangan di balik bangunan terbesar di dunia sekarang hampir sama rumitnya dengan bangunan itu sendiri. Nama Deng Hong tidak lagi terkait dengan proyek yang ia bangun. Li Changcheng menjalani hukuman 30 tahunnya. Dorongan ke selatan yang mereka lakukan mengubah Jalan Tianfu menjadi tulang punggung finansial sebuah kota dengan lebih dari 20 juta penduduk. Dengan gedung perkantoran, jalur metro, dan kampus teknologi yang membentang berkilometer-kilometer melewati kubah kaca Global Center. Chengdu mendapatkan kota dalam ruangan, juga mendapatkan matahari buatannya. Namun, bayangan yang dihasilkan oleh gedung terbesar di dunia ini hampir sebesar gedung itu sendiri. Terima kasih telah menonton.